Pemirsa, Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecam keras tindakan kekerasan yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina di Masjid Al-Aqsa. Kejadian tersebut mengakibatkan 152 orang menjadi korbannya. Kementerian Luar Negeri berpendapat tindakan itu sama sekali tidak bisa dibenarkan dengan dalih apapun. Indonesia mendesak agar kekerasan tersebut segera dihentikan. Kemenlu menyayangkan sikap Israel yang melakukan tindakan kekerasan di area Masjidil Aqsa yang merupakan tempat ibadah, apalagi peristiwa itu terjadi ketika umat Islam tengah menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Sebelumnya Bulan Sabit Merah Palestina umumkan bahwa lebih dari 150 orang warga Palestina dilarikan ke rumah sakit setelah terlibat bentrokan dengan polisi Israel di Al-Aqsa. Polisi Zionis Israel menerobos masuk ke dalam masjid yang menjadi situs paling suci ketiga bagi umat Islam di dunia. Mereka menembakkan peluru karet, bom suara, gas air mata ke arah jamaah yang berada di dalam masjid. Seakan-akan seperti terulang kembali pemirsa ya peristiwa tahun 2021 meskipun memang tidak sebanyak itu korbannya, tapi itu yang dijaga bahwa konflik atau eskalasi di lapangan tidak semakin meningkat. Pemerintah Indonesia memang saat ini sudah ambil suara dengan mengecam aksi kekerasan yang terjadi bagi warga Palestina. Pertanyaannya, cukupkah atau apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia selanjutnya? Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One ini sudah hadir Pak Hasibullah Sastrawi, pengamat Timur Tengah kita. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Hasib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Caca. Lewat sambungan Zoom Pak, kita juga sudah tersambung pemirsa dengan dua narasumber saya, mulai dari Prof. Hikmahanto Juwana, pengamat hukum internasional kita, dan juga Pak Sukamta dari DPR. Pak Sukamta, Prof. Hik, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin sekarang saya pertama kali ingin ke DPR terlebih dahulu. Pak Sukamta, sebagai elit DPR, pemerintah Indonesia kalau kita bilang selalu mengambil posisi yang sama dari tahun ke tahun atau setiap terjadi kekerasan bagi warga Palestina. Pasti mengecam, bahkan hal ini juga kita lihat dari laman Twitter Kementerian Luar Negeri. Apakah ini cukup Pak atau harus lebih lagi yang dilakukan pemerintah Indonesia itu seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Caca. Kita apresiasi ya dengan sikap Kemenlu yang mengecam peristiwa ini dengan kecaman yang keras. Namun demikian, sekarang ini dunia sedang menghadapi persoalan yang saya kira belum pernah dihadapi sebelumnya, dan Israel ini mengambil langkah, mengambil keuntungan yang maksimal. Sekarang ini apatisme dunia itu sangat luar biasa, khususnya terkait dengan persoalan Palestina ini. Belum pernah di dalam sejarah modern yang sejak saya lahir itu dunia begini apatis. Blok Rusia pasti mereka tidak mau mengecam. Blok Barat yang mengecam invasi Rusia di Ukraina juga ternyata tidak mengambil langkah-langkah serius. Sementara negeri-negeri OKI semuanya sedang sibuk ngurusi urusan domestik. Dan saya kira di Indonesia juga demikian. Nah, sementara dengan kondisi seperti ini, Israel mengambil langkah-langkah yang merajalela, dan saya kira memang dari awal kita prediksi karena ada momen Paskah yang diperingati oleh kaum Kristiani dan juga Yahudi ya, yang bersamaan dengan bulan Ramadan. Jadi kemungkinan akan terjadi bentrok di Masjid Al-Aqsa karena sama-sama orang-orang Yahudi Ortodoks itu ingin masuk ke masjid. Nah, saya kira ke depan ini langkah-langkah kita, mumpung kita menjadi G20, presidensi G20 ya. Jangan hanya kita bangga dengan status presidensinya, tapi power yang dimiliki ini perlu untuk dimanfaatkan secara maksimal. Dan saya kira salah satu solusi supaya Yerusalem itu tidak terus dijadikan ajang konflik berdarah-darah seperti perlu Yerusalem khususnya nanti Masjid Al-Aqsa itu dijaga oleh pasukan perdamaian multinasional, dan saya berharap Indonesia itu bisa memotori dunia internasional PBB ya, melalui PBB
untuk mengirim pasukan perdamaian untuk menjaga Yerusalem, khususnya Yerusalem Timur, dan lebih khusus lagi Masjidil Al-Aqsa. Baik. Supaya bentrok yang berdarah-darah itu segera berhenti, tidak berulang dan berulang dan berulang, mengambil korban yang tidak sedikit. Baik, mungkin saya ke Prof. Hik terlebih dahulu. Kalau kita flashback kembali ya Prof. Hik, dari peristiwa yang terjadi di 2021 memang banyak negara-negara angkat bicara dan mengecam peristiwa kekerasan yang terjadi. Tapi untuk kali ini di tahun 2022 suara-suara di dunia seperti apa ini Prof. Hik? Ya, yang pasti kita tahu bahwa di dunia pada saat sekarang ini seperti tadi Pak Sukamta sampaikan, fokus kepada Ukraina. Tetapi bukan berarti Indonesia tidak bisa melakukan banyak hal. Kalau boleh saya mengusulkan dalam kesempatan ini, Indonesia melalui perwakilan kita di Jenewa, perwakilan UN di Jenewa, PBB, kita mengadukan hal ini ke Dewan HAM PBB. Ini harus kita lakukan. Satu. Kedua, kita harus ke Majelis Umum PBB dan menyiapkan suatu resolusi yang intinya adalah Israel harus dikutuk. Kalau Indonesia berani mengutuk Rusia karena dia menginvasi Ukraina katanya, maka Indonesia juga harus berani membuat resolusi yang mengutuk Israel. Itu yang harus kita lakukan. Ketiga, kita harus ke Dewan Keamanan PBB dan kita minta kepada Rusia untuk membicarakan masalah ini. Dan Rusia saya rasa dalam kaitan seperti sekarang ini mereka membutuhkan teman. Karena Amerika Serikat sekarang ini sedang meminta Rusia untuk tidak diberikan kesempatan untuk berbicara dalam forum-forum internasional, maka kita lakukan itu. Supaya Amerika Serikat tahu bahwa Indonesia marah dengan kejadian seperti ini dan kita tidak ingin Amerika Serikat membacking tindakan Israel yang biadab itu. Ya, kalau mungkin ke Pak Hasib, mungkin nggak ya Indonesia akan mengambil langkah setegas itu hingga ke PBB atau bagaimana nih Pak Hasib? Ya, kalau pertanyaannya tentang mungkin atau tidak, menurut saya kita harus berpijak pada hukum kita, yaitu konstitusi kita yang memang arahnya adalah bebas aktif. Jadi memang seperti disampaikan oleh Prof. Hikmahanto tadi, menurut saya ini butuh kerja-kerja nyata. Yang pertama yang saya masuk kerja nyata adalah bahwa sikap terhadap Palestina bukan hanya dalam bentuk reaktif. Kalau terjadi peristiwa baru kita bersikap. Ini butuh penyikapan yang kontinu di mana upaya untuk bisa menuju kepada solusi dua negara itu dirintis dengan nyata. Nah, salah satunya seperti disampaikan oleh Prof. Hikmahanto tadi, mungkin sifatnya desakan kepada Israel ya, lewat negara-negara yang bisa dihubungi oleh Palestina. Walaupun dari sejarah kita belajar itu tidak menjamin Israel akan tunduk gitu. Terutama dengan sistem hukum global yang saya bilang acap buntu dengan sistem voting yang ada di PBB, maka kita tidak bisa berharap banyak. Kita tahu selama ini sudah banyak sekali resolusi diusulkan, kecaman diusulkan, tapi begitu masuk di Dewan Keamanan PBB itu akan mentok karena sistem voting. Nah, oleh karena itu menurut saya di luar yang sudah disampaikan harus ada upaya-upaya terobosan, yaitu yang saya sebut untuk meyakinkan kedua belah pihak, yaitu Israel dan faksi Palestina baik Fatah maupun Hamas, untuk betul-betul tunduk kepada solusi dua negara. Karena kalau kita ingin solusi yang permanen, rasanya tidak ada yang lebih adil, yang lebih komprehensif dan permanen melebihi konsep solusi dua negara. Dan itu artinya pihak Israel sendiri, pihak Palestina sendiri harus menerima ide itu. Kalau pihak Israel dan Palestina nggak bisa menerima itu, saya khawatir walaupun dorongan dari luar begitu kuat, dari Indonesia begitu kuat, akhirnya membelok di lapangan, membelok. Karena apa? Ujung tombaknya, organ-organ intinya, pihak-pihak intinya tidak kemudian siap untuk membumikan solusi perdamaian itu. Iya, beberapa waktu lalu memang sempat ada antisipasi agar konflik saat ini tidak terjadi, mengingat bahwa Mei 2021 dengan pola yang sama ketika perayaan keagamaan berpusat di waktu yang sama konflik terjadi, tapi ternyata terjadi juga. Yang jadi pertanyaan, apakah konflik di Palestina ini akan berakhir, mengingat bahwa saat ini kita bertanya-tanya ini adalah konflik agama atau konflik politik. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.